Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku nggak akan masak-masakan dulu. Hari ini cuman mau sharing soal promil karena aku lagi galau, anak aku bentar lagi 2 tahun. Aku tuh nikah tahun 2017, pertengahan 2017. Nah, setiap pasangan yang sudah nikah pasti kan pengen banget ya punya keturunan, dan pada saat itu kita nggak langsung dikasih keturunan guys. Ya udahlah, gak apa-apa, masih santai toh kita juga masih muda. Dan pada suatu hari ada beberapa teman atau beberapa saudara yang bertanya, udah hamil belum? Itu tuh pertanyaan yang paling menyakitkan kalau bagi setiap pasangan yang belum dikaruniai keturunan. Nah, habis itu cobainlah promil ternyata belum berhasil. Cobain setiap beberapa tahap promil, dari mulai minum susu. Aku dulu beli susu Prenagen, habis mungkin hampir 10 kardus, tapi ternyata tidak berhasil dan tidak ada efeknya sama sekali. Nah, dari situ cobain beli kayak madu yang khusus buat promil yang kayak gitu-gitulah. Nah, habis itu juga sama, tidak ada khasiatnya apapun. Sedih nggak sih? Kalau aku sih sedih ya. Pas waktu itu baru jalan pernikahan sekitar 5 bulan. Nah, udah 5 bulan, ada kejadian yang kurang mengenakan, yaitu suami aku, pasangan aku, ayahnya anak aku mengalami saraf kejepit. Terapis yang pertama kita tuh jauh banget sampai ke Tangerang guys, jauh banget lah kalau menurut aku dari Bandung ke Tangerang. Ternyata si terapisnya mengatakan bahwa kami tidak bisa memiliki keturunan. Habis dari situ drop saling menyalahkan satu sama lain, apakah salah aku, apakah salah ini, ujung-ujungnya berantem. Nah, habis itu kita obrolin dengan secara baik-baik lagi, terus mencoba lagi untuk terapis selanjutnya, itu berada di kota Cililin. Nah, habis itu ternyata jawabannya sama, kami tetap tidak bisa memiliki keturunan karena si syaraf yang kejepit itu aliran sperma untuk menjadi si baby, katanya itu tersumbat dan tidak bisa menjadi anak. Sedih banget. Udah gitu hampir menuju 1 tahun, sekitar 9 bulan, 9 atau 10 bulan lah, aku kurang ingat. Habis itu cobain lagi ke terapis ketiga. Kita tidak pantang menyerah karena bisa saja kan orang itu salah. Dan ternyata jawabannya pun sama. Sedih gak sih? Kalau aku sih sedih banget sebagai perempuan. Dan pada waktu itu tuh belum kepikiran buat ke dokter karena kita masih berpikir alternatif jauh lebih bisa dan biayanya lebih terjangkau. Nah, cobain lihat iklan-iklan browsing di Instagram yang promil, katanya bisa makan kurma muda, bisa beli madu, sampai nanyain ke beberapa akun yang menjual jasa promil. Itu tuh harganya mahal banget, hampir 1 juta lebih lah. Udah gitu kita nggak cobain, kita cuma beli kurma muda, dan belum musim dong waktu itu. Ada salah satu online shop yang jual, itu pun tinggal 1/4, sedikit banget harganya, hampir 300-an lah. Ya udahlah, gak apa-apa dibeli, mudah-mudahan aja berhasil. Nah, udah gitu dibeli, ternyata tidak ada efeknya. Barulah kita mencoba untuk ke dokter. Udah ke dokter, konsultasi, aku konsultasi di rumah sakit Harapan Bunda karena aku tinggal di Bandung, Harapan Bunda Buah Batu. Konsultasi, dicek USG, baru USG perut pas tahap pertama, ternyata USG perut, rahim aku bagus. Nah, cuman dikasih 5 butir penyubur dan itu harganya mahal. 5 butir penyubur itu harganya 750.000 untuk 5 obat. Ya udahlah, gak apa-apa karena dokter meyakinkan aku bisa punya anak. Nah, setelah obat itu habis,
kami datang untuk konsultasi kedua. Nah, untuk konsultasi kedua ternyata dicek suami aku dan dokter bilang masih bisa. Habis itu 2 minggu lah, 2 minggu habis itu kita disarankan untuk menurunkan berat badan karena pas waktu itu suami aku kegendutan sekitar 68 kilo, aku pun hampir 60 kilo pas waktu itu. Kita sama-sama diet, sama-sama jaga pola makan, pokoknya hidup sehat lah. Harus idealnya kan 50 kilo, itu 68 katanya kegendutan. Nah, habis itu ternyata belum juga, udah mau menjelang 1 tahun, hampir mau 12 bulan pernikahan. Sampai pada detik itu, sambil menunggu reaksi yang obat itu ada, yang dari rumah sakit itu, habis itu aku browsing Instagram dan nemulah Instagram Dr. Bawono Suryo, spesialis konsultasi untuk setiap pasangan yang ingin memiliki anak. Ini tuh ajaib, tidak menyarankan kami untuk minum obat. Kita cuma disarankan harus sering membaca surat Maryam dan surat Yusuf ketika kalau bisa sih pas sholat tahajud, habis sholat mau tidur sebanyak-banyaknya. Agar ketika kita dipercaya untuk memiliki anak perempuan bisa secantik Maryam, anak laki-laki bisa setampan Nabi Yusuf. Tapi kita tidak muluk-muluk mau perempuan atau laki-laki, itu sudah anugerah karena telah melewati perjalanan yang amat sangat panjang di kehidupan kami untuk memiliki anak. Pada saat itu sambil browsing aku nemuin sebuah vitamin, katanya bisa untuk menyubur dan mempercepat hamil, namanya Folapid dan Natur E. Itu kayaknya kalau diminum secara bersamaan bisa buat menyuburkan. Saran aku itu aku kasih ke teman aku, ternyata teman aku yang berhasil. Dalam hatiku, kenapa nggak aku aja sih yang hamil, kenapa aku yang ngasih saran doi yang hamil. Tapi gak apa-apa, ikut bahagia, cuman mungkin belum waktunya. Selang lama abis itu aku telat datang bulan guys, kita itu udah pasrah guys, dan orang tua kita menyarankan untuk bersedekah atau orang bilang sih menyisihkan rezeki. Kita itu tidak menyisihkan rezeki berbagai uang, bukan maksudnya ria ya, kita cuma ingin berbagi pengalaman. Pada saat itu kita cobain bagi-bagi nasi ke orang-orang yang di sekitar lah, kayak di pinggir jalan kayak gitu, sambil minta doanya supaya kita bisa diberikan keturunan. Namanya usaha ya, soalnya kan sedih banget udah sampai beberapa orang bilang kita nggak bisa punya keturunan, sedangkan aku masih muda, pasti aku juga pengen punya anak, suami pun begitu. Nah, habis itu aku nganterin suami aku untuk terapi lebah. Nah, dari situ si orangnya teh nyaranin ke aku teh gini, Mbak kegendutan, katanya bisa kayak yang sakit ginjal, cobain aja di terapi lebah karena aku tuh kayak kelebihan cairan gitu. Cobain lah daripada penasaran. Malamnya panas dingin, gak bisa tidur, badan aku hampir pucat. Cobain minum madu untuk menetralisin racun. Habis itu aku baru ingat, ternyata aku belum datang bulan selama 4 hari. 4 hari, cuman karena udah terlalu sering di PHP-in sama yang namanya datang bulan, jadi aku biasa aja. Karena sebelum-sebelumnya aku pernah telat datang bulan sampai 2 minggu. Ternyata pas dicek cuman garis 1. Sedih kan, sampai marah, sampai tes pack, udah musuhan sama tes pack, udah sering banget beli tes pack karena udah sering datang bulan, tapi ternyata kami belum mempunyai anak. Udah gitu inget, tapi tetap kepo ya, udah telat 4 hari, niat dalam hati ya udahlah, paling juga PHP, tapi tetap aku kepo beli tes pack 2 sekaligus karena biar gak bolak-balik. Udah gitu esokan harinya pagi-pagi sebelum salat subuh aku cobain tes pack, cuman ada yang berbeda di saat tes pack kali ini. Pas
tes pack kali ini aku tidak excited biasanya. Biasanya ditungguin sampai muncul, kalau pas kali ini enggak, aku udah pasrah apapun hasilnya. Cobain dites, terus aku tinggalin, udahlah paling juga biar satu. Aku cobain, tinggalin, aku sholat subuh dulu, dan itu pun selesai sholat subuh tidak aku lihat sama sekali, soalnya takut kecewa untuk yang kesekian kalinya. Sekitar jam 6:30 aku lihat ternyata garisnya 2, dan sampai sekarang tes packnya masih aku simpan. Garisnya udah agak samar sih karena kan udah mau 2 tahun juga. Saking gak percayanya, sore hari aku tes lagi, ternyata garisnya tetap 2. Nih, 2 tes pack yang masih aku simpan hampir 2 tahun gitu, karena ini amat sangat berharga. Ya, ini ada USG yang pas aku cek kedua kali ke dokter, transvagina. Ini rahim aku masih bagus. Terus aku masih simpan ini semua guys, karena ini tuh berharga, amat sangat berharga. Setiap sebulan sekali aku USG karena aku gak sabar dan seneng banget pengen lihat si baby aku yang di perut. Ini pas pertama USG masih segede kacang tanah. Ini sekitar 8 week, berarti aku udah hamil 2 bulan. Gak kerasa 2 bulan guys. Nyata perjuangan tidak mengkhianati hasil ya. Ini pas waktu 3 bulan, usia 3 bulan udah terbentuk, udah hampir ngebentuk lah. Senang banget. Yang paling gemes itu yang usia 4 bulan sih. Nih, kelihatan gendut banget, gembul, bulat. Kalau yang penasaran pengen lihat anak aku, follow Instagram aku ya. Ini yang pas USG 4 di 7 bulan. Kita penasaran pengen lihat mukanya. Dan untung zaman sekarang canggih ya, dan masih dalam perut masih bisa lihat baby. Nih. Gemes. Udah bawel banget udah. Nah, udah lihat kan perjalanan panjang untuk aku mendapatkan buah hati. Tapi untuk sahabat YouTube semuanya yang sedang berjuang, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, tetap semangat. Pasti kalau sudah waktunya kita akan diberikan keturunan, apalagi yang sudah divonis seperti aku tidak bisa memiliki keturunan, tapi kita tidak pantang menyerah. Semua cara dicoba, semua info sudah kita datengin, bahkan semua alternatif sudah kita jelajahi, sampai keluar kota terjauh pun sudah. Dan tapi kalau sudah waktunya pasti Allah kasih ya. Buat semuanya tetap semangat ya. Buat yang nanya isi Volapid atau apapun yang vitamin yang tadi aku minum, nanti aku tampilin gambar-gambarnya ya, biar teman-teman semua bisa cari. Nanti semua vitaminnya aku kasih lihat gambar-gambarnya, atau aku tulis di description di bawah. Jika cerita aku bermanfaat, ada yang sama mungkin dengan pengalaman pribadi seperti aku, boleh komen di bawah. Nanti aku jawab satu-satu. Jangan lupa like, comment, and subscribe.